Kayu. Dalam pertempuran ini, Qin Yichen telah kehilangan terlalu banyak, dan secara paksa mengorbankan jarum Divine Heze, menyebabkan garis keturunan Heze-nya mengering, dan melawan kekuatan semua pihak. Terlebih lagi, dia sudah terluka parah. Tetesan air terakhir membuatnya tampak kelelahan. Senke juga buru-buru bergerak maju. Kekuatan pedang sihir ini membuatnya sangat terharu, dan sekarang dia putus asa untuk berdiri di depannya. Berapa lama telah berlalu sejak, di antara bintang yang pecah dan berkibar, Senke menyalakan api unggun, dikelilingi oleh orang-orang yang berkuasa. Dan Qin Yichen sedang berbaring di bantal lutut Putri Wenqing yang lembut dan hangat, dan yang terakhir dengan lembut memutar buah ajaib dan obat ajaib, memasukkannya ke dalam mulutnya seolah-olah dia tidak membutuhkan uang, sehingga kekuatannya pulih sedikit. Leluhur pertama, apakah kamu tidak terluka? Qin Yichen berbicara perlahan, tetapi suaranya masih lemah, dan ketika kerumunan mendengar kata-kata itu, mereka buru-buru bergerak maju. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Dengan itu, Senke akan menjadi sangat bingung, yang mengejutkan Qin Yichen. Sekarang dalam kognisi, Senke adalah setengah leluhur, dan langkah ini hanyalah pukulan baginya. Namun, Senke tampaknya tidak memiliki konsep ini, termasuk banyak keturunannya, yaitu nenek moyang klan Kaisar Qe. Pada saat ini, semua mengagumi pertempuran yang mengerikan sekarang. Melalui pertempuran itu, mereka bahkan telah melihat ini. Langit dan bumi yang tak terduga. Leluhur pertama pasti tidak seperti ini. Qin Yichen perlahan bangkit, tetapi pada akhirnya, dia melihat Putri Wenqing mencibir bibirnya dengan ekspresi khawatir dan menekannya di kaki gioknya. Suhu api unggun dapat disalurkan ke Qin Yichen, tetapi penuh dengan kehangatan. Pertarungan ini sengit dan berbahaya, tetapi untungnya, leluhur klan Kaisar Qe tidak pernah jatuh. Saat bertemu dengan leluhur pertama, leluhur kedua Kaisar Qe juga sedikit berhati-hati. Jika Anda mengatakan bahwa mereka hormat, mereka semua adalah orang-orang kuat di tingkat kaisar, dan mereka sudah terkenal sejak lama. Masing-masing lebih banyak perubahan kehidupan daripada para dewa. Tetapi leluhur pertama ada di depan mereka, seperti anak-anak. Namun jika terlalu lancang, maka akan terlihat etiket yang berantakan. Gatke tertegun sejenak. Setelah mendengarkan penjelasan leluhur kedua Kaisar di Qe, ledakan pengetahuannya yang baru saja menjadi lebih tertegun. Katamu, kamu semua adalah keturunanku? Apakah kamu datang ke sini lebih dari 200 juta tahun kemudian? Nenek moyang kedua Kaisar Qe mengangguk. Apalagi, klan saya akan menjadi kaisar di masa depan, berdiri dengan bangga di surga kaisar. Nenek moyang kedua Kaisar Qe mengangguk lagi. Tenggorokan Tuhan gelisah, menjadi lebih tercengang. Kemudian orang-orang itu, apakah Tuan dari Istana Surgawi? Anak-anak dari suku kita mengangkat bendera kebenaran, ingin bertanya siapa Raja Langit dan Bumi, dan Anda menemukan celah ruang waktu dan datang ke sini. Mereka ingin membunuhku, sehingga rasku menghilang dari akarnya? Nenek moyang kedua Kaisar Qe mengangguk lagi dan lagi. Tapi apalagi yang bisa Senke dan nenek moyang klan Emperor katakan kecuali untuk saling memandang? Bagaimanapun, tiba-tiba suatu hari, sekelompok orang yang sangat tirani yang tidak tahu masuk ke dunia mereka sendiri, mengaku sebagai keturunan mereka, dan mengatakan bahwa di masa depan, keturunan mereka akan menjadi kaisar, tuan seperti awan, dan tidak akan ada kekurangan kaisar. Bagi Senke, sangat sulit untuk menerima untuk sementara waktu, dan siapapun itu, saya khawatir ungkapan ini akan terjadi. Untungnya, leluhur kedua Kaisar Qe memberi Senke cukup waktu untuk menyerap semua ini, dan lama kemudian Senke tiba-tiba menatap kedua tetua umat manusia dengan rasa ingin tahu. Aku tahu kamu manusia. Dan kau. Kun Yutian mengepalkan tinjunya. Generasi yang lebih muda adalah yang paling tua dari klan Kunpeng, dan merupakan aliansi dengan klan Ling. Chang Hao Miao juga melaporkan dirinya sendiri, tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Putri Wenqing memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan buah ilahi yang jernih dan harum dan menyerahkannya kepada Senke. Leluhur pertama, cobalah. Ini adalah buah dewa yang dibudidayakan oleh ras kita, yang bagus untuk budidaya. Senke mengambilnya dan menggigitnya dengan rasa ingin tahu, hanya merasa enak. Bagaimanapun, meskipun Senke sangat lemah saat ini, klan Senke adalah Protoss, dan telah lama mampu menjadi besar. Tentu saja, di benua tandus ini, tidak ada buah ajaib untuk dipetik. Nenek moyang pertama bisa baik-baik saja. Ketika dia bertemu dengan leluhurmu, Putri Wenqing sangat baik. Setelah mengangkat Qin Yichen, dia mengeluarkan semua jenis buah ajaib dan harta karun, dan membagikannya kepada leluhur. Senke sedang memakan buah itu, sambil meratapi sifat tidak dapat diandalkan dari semua ini hari ini, dan akhirnya berkata dengan sungguh-sungguh, pokoknya, terima kasih telah menyelamatkan saya, terutama Xiao Yufeng. Dapat dilihat bahwa Senke tidak dapat menyuarakan leluhur pertama klan Kaisar Qe, dan dia tidak memiliki konsep ini dalam pengetahuannya. Nenek moyang pertama sopan. Qin Yichen juga bangkit. Dan kemudian, seolah memikirkan sesuatu, matanya berkedip.
Nenek moyang pertama, dan dua nenek moyang. Apakah Anda mengatakan bahwa kita benar-benar datang ke zaman prasejarah lebih dari 200 juta tahun yang lalu? Jika ini masalahnya, apakah kita sudah mengubah masa lalu? Begitu kata-kata ini keluar, leluhur kedua Kaisar Ke juga terkejut. Wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Sebenarnya mereka juga mempertimbangkan masalah ini. Shen Kue juga penuh dengan keingintahuan. Apa yang Anda katakan? Setelah hening beberapa saat, Ke Tiangxuan berkata, ini benar-benar nenek moyang. Menurut catatan yang Anda tinggalkan, jika itu adalah sejarah asli, maka Anda akan segera ingin menjelajahi dunia luar, yaitu berjalan keluar dari tempat yang Anda bangun. Di Sizai, Shen Ke tertegun, lalu mengangguk lagi dan lagi. Saya memang punya ide ini baru-baru ini. Menurut catatan, leluhur pertama menemukan pegunungan itu ketika kami datang dan menggali Daojing, tapi itu juga dalam bahaya. Yang disebut bahaya adalah raksasa jahat yang ditemui Qin Yichen dan yang lainnya sebelumnya. Tapi sekarang, karena kedatangan kita, leluhur pertama secara alami tidak akan menjelajahi pegunungan itu lagi. Mata Ke Tiangxuan berbinar. Selain itu, karena kedatangan kami, ini dianggap sebagai peristiwa besar. Anda pasti akan merekamnya untuk leluhur, bukan? Shen Kue hampir mengangguk tanpa berpikir. Ini lebih dari peristiwa besar. Itu hanya merongrong segala sesuatu tentang dirinya dan mengubah takdirnya. Dalam hal ini, Qin Yichen juga mengungkapkan keraguannya. Dengan cara ini, catatan leluhur pertama akan diteruskan ke klan Kaisar Ke. Meskipun Qin Yichen belum pernah melihat mural yang diturunkan oleh para dewa, dapat dipastikan bahwa raksasa jahat yang ditemuinya akan berubah menjadi bayangan dewa yang jatuh dari langit. Untuk menyelamatkannya, pihak lain akan membunuhnya dan mengalami pertempuran sengit. Apakah warisan leluhur yang tinggal di klan berubah? Qin Yichen dan leluhur kedua Kaisar Ke saling pandang. Saya khawatir hanya permaisuri Sixia dari klan Kaisar Ke di Yuan Tianli yang bisa tahu. Tetapi sangat disayangkan bahwa Qin Yichen, termasuk leluhur kedua Kaisar Ke dan sekelompok orang kuat, menggunakan berbagai sarana komunikasi, dan mereka tidak dapat memahami orang-orang dalam kalender Yuan Tian. Sepertinya hanya setelah aku kembali aku bisa tahu. Qin Yichen juga cukup penasaran saat ini. Apakah Shen Kue menantikannya? Bagaimanapun, dikatakan bahwa salah satu keturunannya telah menjadi kaisar. Leluhur mana yang tidak bahagia?